أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, niat memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Yang menjadi ukuran, barometer diterima tidaknya oleh Allah amalan seseorang, amal ibadahnya, itu adalah niat. Makanya Anda bisa melihat bahwa yang pertama kali yang harus ditentukan oleh seseorang atau yang harus dijaga oleh seseorang ketika dia mau melakukan sebuah ibadah, itu adalah masalah niat. Ketika Anda sholat, yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah niat. Ketika Anda puasa, yang menentukan Anda itu berpuasa atau tidak adalah niat. Makanya kalau orang itu tidak berniat, dia tidak dianggap berpuasa. Walaupun pada akhirnya dia berpuasa, tapi dia tidak berniat, tidak dianggap melakukan puasa. Demikian juga dengan sholat, dengan haji, dengan umroh, semuanya. Jadi ibadah yang menentukan adalah masalah niat. Makanya niat ini yang harus betul-betul kita perhatikan sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Sebab kalau misalnya masalah ini kita remehkan, kita masa bodoh, kita nggak perhatikan. Pokoknya bagi kita yang penting kita beramal, terlihat berbuat. Maka yang akan terjadi, kita akan menjadi orang yang paling merugi di kemudian hari. Sebab pada akhirnya semua amal ibadah kita itu tidak akan kembali kepada kita karena tidak tertulis. Ketika buku amal kita disodorkan kepada kita, kita tidak melihat amal ibadah kita. Nggak ada. Sebab pada akhirnya kita memang tidak berniat untuk mengamalkan sesuatu. Itu dari sudut fikihnya, syariatnya. Sedangkan dari sudut yang lain, dari sisi hakikatnya, dari sisi batinnya, ini tidak kalah pentingnya, bahkan sangat menentukan. Kalau di fikih, kalau di dalam syariat, niat itu dilakukan di awal dan akan berakhir ketika Anda selesai melakukan amalan tersebut. Misalnya puasa. Puasa, niat itu kapan? Niat itu dilakukan ketika mulai masuk waktu imsak. Jadi pada saat imsak atau katakanlah pada saat Anda makan sahur, mulai pada saat itulah ya Anda berniat dan dihitung mulai melakukan ibadah. Jadi kalau pas Anda masuk imsak, ya, kemudian Anda tidak berniat untuk melakukan puasa, setelah selesai itu, walaupun Anda berniat seperti apapun juga, Anda tidak dianggap berpuasa. Jadi bagaimana dengan orang tidur? Nah ini. Jadi apakah orang tidur, ketiduran, tidak sempat bangun sahur? Katakanlah tiba-tiba jam 6, jam 7 dia ketiduran. Karena saking capeknya ya, mengantuk, capek. Bangun
ternyata dia nggak niat. Kalau dari awal dia nggak pernah berniat, tidak pernah berniat, dari awal dia nggak berniat, maka dia tidak dianggap berpuasa, walaupun dia menahan diri pada saat itu. Lalu niat puasa itu kapan? Niat puasa dikatakan oleh para ulama tidak harus dilakukan pada saat Anda itu makan sahur. Kapan? Pada saat Anda mau tidur. Pada saat Anda mau tidur, Anda berniat bahwa saya mau puasa besok Ramadan. Atau dikatakan oleh ulama lagi, Anda bisa melakukan pada saat pertama kali mau masuk Ramadan. Anda sudah berniat, ya Allah, saya mau puasa sebulan penuh. Terhitung. Makanya makan sahur itu tidak wajib. Jangan salah paham. Makan sahur tidak wajib. Terkadang ada pemahaman di kalangan masyarakat bahwa makan sahur itu wajib. Enggak, makan sahur enggak wajib. Makan sahur itu dianjurkan, ditekankan. Yang wajib apanya? Yang wajib itu niatnya. Jadi kalau Anda makan sahur, tapi kemudian Anda anggap itu makan malam, dan Anda tidak berniat puasa, ya Anda tidak dianggap puasa. Ini harus difahami. Jadi jangan mentang-mentang Anda itu bangun jam 4, kemudian Anda itu makan sahur, kemudian secara otomatis Anda dihitung berpuasa. Tidak. Jadi harus perhatikan niatnya. Berakhirnya kapan? Berakhir niatnya seseorang itu sampai masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ya, masuk waktu maghrib. Apa yang menentukan masuknya waktu maghrib? Jadi terbenamnya matahari, inilah yang menentukan berakhirnya puasa seseorang. Jadi bukan beduk. Jadi salah kalau orang bilang beduk. Kalau misalnya beduknya diketuk jam 5, ya Anda makan, Anda tidak dianggap telah menyelesaikan puasa. Benar nggak? Ya. Atau misalnya azan maghrib. Azan maghrib kalau misalnya nggak tepat dikumandangkan pada saat terbenam, kemudian Anda makan dan Anda tahu bahwa ini belum waktu maghrib, Anda juga tidak dianggap telah menyelesaikan puasa Ramadan. Jadi yang ukurannya apa? Ukuran pastinya, dan itu terdapat di dalam Al-Quran, itu tidak lain terbenamnya matahari. Jadi ketika terbenam, berakhir puasa Ramadan kita. Kita bisa berbuka pada saat itu. Disitulah berakhir niat kita. Jadi kalau misalnya dalam tenggat waktu ini, jarak antara waktu imsak dan waktu berbuka, terganggu niat Anda. Ada keinginan untuk makan. Nih, ada keinginan untuk makan. Anda ragu, pengen makan. Ini bisa mengganggu puasa Anda. Bahkan bisa batal puasa Anda. Batal puasa Anda. Karena Anda sudah ragu dengan niat Anda. Sudah terganggu. Makanya harus Anda jaga benar niat tersebut. Kalau anak kecil, oke, tidak ada masalah. Yang memang masih belajar untuk berpuasa. Bagi anak kecil, puasa itu belum diwajibkan. Yang dibawa dari umur 9 tahun bagi seorang perempuan. Atau mohon maaf yang belum datang bulan, ya. Itu belum dianggap wajib untuk berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa sebagai bentuk untuk melatih pelajaran untuk anak tersebut, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa. Terkadang di tengah-tengah masyarakat kita, anak kecil itu dipaksa untuk berpuasa. Kamu harus berpuasa. Seakan-akan puasa itu udah wajib. Jangan sampai seperti itu. Sampai anaknya udah pucat, udah nggak kuat puasa, masih juga dipaksa kamu harus puasa. Tuh si Ali, tuh si Umar, ini si Fulan, si Fulan. Masa kamunya nggak malu sama mereka? Jangan seperti itu. Ini kan hanya bentuk pelatihan untuk anak kita.
Jangan sampai di dalam pikiran anak, ibadah itu sesuatu hal yang berat. Malah tanpa kita sadari, kita ini merusak image, cara pandang anak terhadap ajaran Islam itu sendiri. Hati-hati. Ibadah itu betul-betul menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Jangan jadi taklif, jangan jadi beban bagi kita. Makanya coba lihat Rasulullah. Rasulullah nggak pernah memaksakan orang untuk beribadah. Kata Rasulullah, kalau kamu lagi mengantuk, oke, tidur saja dulu. Jangan dipaksa untuk berdiri sholat. Kalau kamu lapar, oke, makan saja dulu. Ini tidak lain, ini cara Rasulullah bagaimana melepaskan pandangan orang atau menjauhkan pandangan orang, image orang tentang ajaran Islam itu seakan-akan sesuatu hal yang sangat memberatkan dan membebankan. Sangat ringan. Islam itu ingin sebuah amalan itu dikerjakan dengan cinta, dengan kerelaan, bukan hanya sekedar beramal saja. Untuk apa? Seperti Anda yang memerintahkan anak Anda atau seseorang, tapi kemudian orang tersebut sebenarnya tidak mau terbebani. Ada enggak kesenangan Anda melihat orang itu mengerjakan perintah Anda tapi dalam keadaan terpaksa? Enggak. Untuk apa? Nah, makanya jangan dipaksa anak-anak kita untuk berpuasa. Latih mereka. Perbaiki cara pandang mereka. Ini yang penting. Perbaiki cara pandang mereka tentang ajaran Islam. Tentang puasa itu seperti apa. Tentang sholat itu seperti apa. Tapi kalau orang dewasa yang ragu di dalam niatnya, tiba-tiba pingin makan, dia lihat ada makanan di meja, lalu sudah mau datang ke meja makan, lalu mau makan, lihat kiri kanan ada enggak yang melihat, lalu tiba-tiba ada yang melihat, nih batal puasanya. Hati-hati, karena Anda sudah berniat untuk membatalkan, tapi karena malu dilihat sama orang, Anda jadi malu enggak mau. Batal puasa Anda. Jadi percuma Anda berpuasa sebenarnya. Makanya niat itu harus dijaga. Istimraru wa dawamun niyah itu penting. Terkadang kita melalaikan tentang masalah ini. Istimrarnya, dawamnya ini kita lupakan. Kesinambungan niat ini nggak bisa terputus. Harus terjaga. Kita terkadang lalai pada masalah-masalah seperti ini. Atau misalnya Anda sholat. Sholat juga seperti itu. Ada istimrar, ada kesinambungan. Anda berniat, ya Allah saya mau sholat. Kemudian tiba-tiba ada keinginan Anda untuk melepaskan diri dari ibadah sholat tersebut. Putus sholat Anda. Anda nggak dihitung lagi sholat. Dan itu bukan hanya lewat ucapan. Karena niat itu adalah di dalam hati. Keinginan saja, lintasan pikiran saja. Anda ingin putus, Anda tidak ingin berpuasa, Anda ingin makan, Anda ingin itu dan ini. Itu sudah membuat amal ibadah kita jadi rusak. Makanya jaga niat, jaga. Jangan sampai kita merusak amal kita hanya dengan sikap-sikap yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang lain lagi. Masih perlu banyak yang kita fahami, ya, yang perlu dipahami tentang masalah-masalah ibadah, khususnya masalah niat. Ini baru tentang niat yang berhubungan dengan masalah syariat, masalah fikihnya. Masih masalah-masalah luarnya nih. Belum kita masuk pada masalah-masalah batin. Ini lebih ruwet lagi, lebih rumit lagi masalah ini. Sampai Anda pernah mendengar perkataan Rasulullah yang membuat rambutku putih. Nih, coba lihat kata Rasulullah. Ini mungkin metafora. Tapi pada hakikatnya apa? Yang ingin disampaikan Rasulullah, betapa beratnya. Apa yang membuat berat bagi Rasulullah? Itu istiqamah fin niyah.
Istiqamah di dalam niat, menjaga niat ini. Apakah itu berhubungan dengan niat fikih? Enggak. Itu nggak ada urusannya, mudah kok menjaga niat-niat seperti itu. Yang luarannya, yang lahirnya mudah. Masa Rasulullah ragu-ragu dengan perbuatan baik dia? Enggak. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa betapa beratnya sampai membuat rambutku putih, pundakku bungkuk. Nih, coba lihat. Sampai Rasulullah mengucapkan seperti itu. Istiqamah fin niyah wal ikhlas. Nah, ini sudah masuk pada hal-hal yang bersifat batinnya, bersifat rohania. Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه